anaknya. Tapi kalau udah ibu, madrasah pertamanya yang bersemut, wah itu udah 99,999. Alhamdulillah. Saya nggak pernah bisa nemenin, tapi pokoknya doain aja. Mas Adi, matur nuwun, Bapak Ibu sekalian, semoga tidak bosan ya. Baru kemarin ya ketemu saya. Hari ini bahasannya tentang ini sesuai permintaan saya, dikoordinasi hari ini saya bicara ini. Nanti kita sama-sama bahas gitu ya. Saya memantik sedikit saja nanti. Kalau dari bahasan saya kemudian ada yang ingin didiskusikan, boleh gitu ya. Yang belum ketemu saya, salam kenal, saya Indri, Bapak, Ibu. Saya sekarang bersama teman-teman ada di LP3 KDI, ada kantornya ada di Sidoarjo. Tapi saya bermitra bersama Bu Isna dan teman-teman di Dinas P3A P2KB untuk gitu ya, biar sehat dan sejahtera. Kalau lihat orang tuanya sih kayaknya iya gitu ya. Mudah-mudahan nyampe ke anaknya. Apalagi yang di pojok sana itu kayaknya bahagia banget ya. Alhamdulillah. Iya dong. Karena nggak mungkin anaknya sejahtera kalau ibunya aja bersemut, betul nggak? Itu pasti tuh. Kalau bapaknya yang bersemut itu belum tentu jadi ada korelasi sama anaknya. Tapi kalau udah ibu, madrasah pertamanya yang bersemut, wah itu udah 99,999 pokoknya wes. Anaknya ya belum bersemut gitu. Maka begitu juga ketika di sekolah. Makanya saya kasih judulnya nggak cuma di rumah begitu. Karena anak kita tidak hanya di rumah tapi juga di sekolah. Itu juga sama di sekolah. Kalau ibu datang ke sekolah ngantar anaknya, bapak ngantar anaknya terus ketemu gurunya bersemut, Pak, Bu, dibikin guyuse. Baru dipasrahkan anaknya. Kalau belum senyum, senyumnya dari hati loh ya, bukan senyum yang asal miring aja bibirnya. Nek ngono kuwi aja ditinggal sih, aja dipasrahke sih. Ono sing beres, apalagi lihat itu dahi berkerut rapi seperti di petan laundry. Waduh, alisnya ketemu, waduh jangan pulang Bu. Pak, tungguin anaknya, cucunya sampai itu guru tersenyum. Dijak guyub, orang guyub-guyub dijak nangkring. Juga enggak ketawa, jangan kasih anak kita dengannya gitu ya. Karena itu sudah pasti kunci. Siapa saja yang tidak bahagia itu nggak akan bisa membahagiakan orang lain. Makanya harus selesai di kita dulu. Sebelum ke sana saya mau tanya dulu, udah beneran siap jadi orang tua? Insya Allah. Siap, alhamdulillah. Bukan jadi suami loh Pak. Bukan loh, ini beda loh. Bukan urusan yang bikin anak loh. Ini pertanyaannya bukan itu, tapi jadi orang tua, menjadi ayah untuk anak kita, menjadi ibu untuk anak kita, menjadi eyang yang menjadi pengganti pengasuh ibunya yang mungkin tidak bisa mengasuh. Sudah siap belum? Siap. Alhamdulillah. Ada yang siap, ada yang mikir. Gak apa-apa, alhamdulillah. Iya, mikir itu adalah bagian dari tugas saya. Justru kalau tak mikir berarti saya gagal. Karena gini, ketika kita tidak siap, ya harus disiapkan. Tidak bisa kemudian tidak siap dan selesai. Itu nggak bisa. Anak yang ada di rumah kita, yang hari ini ada di sekolah, itu kan mereka nggak minta dilahirkan, betul tidak? Yang minta siapa? Kita. Sampai nggak punya anak, gimana Bu upayanya coba? Kenapa Mak Erot itu sampai 7 turunan waris? Itu kan urusannya karena kita pingin punya keturunan. Makanya laris-laris dia sampai udah meninggal turunan keberapa waris. Dari rumahnya gubuk sampai sekarang punya istana. Itu karena betapa kita merindukan punya keturunan. Lantas ketika sudah diberikan, apa yang sudah kita lakukan? Apakah sebatas yang penting dia hidup? Ataukah balik lagi tadi sesuai doa kita, ya Allah bantu anak saya menjadi putra yang berakhlak mulia, putri yang berakhlak mulia, bermanfaat di kemudian hari,
mengangkat derajat rumah, derajat orang tuanya gitu. Apakah begitu? Cukup sehat saja? Cukup kita sehat saja? Tidak cukup. Ada nggak sih orang yang nggak punya kaki gitu ya, dia tidak sehat secara utuh tapi dia sukses? Ada. Yang bikin dia sukses apa? Lupa. Semangat, betul, karena dia sejahtera. Kenapa kami sangat konsentrasi menitik beratkan anak-anak itu nggak cukup hanya sehat, lupa. Suami-suami, kakung-kakung, itu eyang, itu istri, itu ibu nggak cukup cuma dikasih duit aja. Tapi juga harus ditanya, ya juga harus dipeluk, ya juga sebelum berangkat kerja cari rezeki itu ya juga dibilangin, halah punya istri kok dia cakep banget gitu. Perlu itu, agar apa dia betul ya. Ketika sudah semangat mau cucian setinggi gunung, ya nggak enteng jadinya loh. Perempuan itu ngangkat galon nyampe atap aja bisa kok ya. Nggak usah kita diangkat bapaknya, kita yang angkat bapaknya gitu. Ketika memang sudah sangat bersemangat gitu ya, maka bantu kami juga agar sejahtera, kira-kira begitu. Jadi saya matur nuwun nih bapak-bapak yang takung lah bisa datang itu matur nuwun gitu, karena mendidik anak itu nggak cuma hanya ibu, benar, secara langsung itu adalah tangannya ibu, benar itu. Tapi ibunya ini perlu tangan panjang ya begitu Pak. Tangan panjangnya siapa? Bapaknya. Orang yang jatah nek kalau malam, jatah pagi ya juga dipenuhi, jatah siang itu Pak kalau lagi kerja sempetin tuh buka handphone gitu, tanya Bu ke ngopo, Bu orang yang chat yuk video call Ben aku nonton kowe. Wah rasanya gimana Ibu? Itu yang tadinya anak-anak keberantakin mainan, udah biru di sini hilang semua. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu yang senyum-senyum paling habis di WhatsApp itu. Begitu juga dengan guru-guru, ibu, bapak. Mereka itu juga perlu dimanusiakan, perlu disejahterakan, perlu dibahagiakan. Maka tanya kabarnya, enggak cuma Bu, kalau pasrah, nyuwun titip ya Bu, berlumong. Walau ya Allah. Sampai sekolah anaknya petakilan, iki mencana naik indri gitu ya. Yang jadi korban anaknya, padahal karena perilaku kita gitu ya, yang tidak menghargai mereka. Maka poin pertama adalah mari saling berbahagia, biar sejahtera. Kalau sudah sejahtera, apa yang akan kita bahas nanti lebih mudah, kira-kira itu ya. Yuk kita lihat sama-sama. Oke. Kenyataannya di luar sana banyak anak yang begini ya. Misalnya apa sih kalau di TK nggak mau berangkat sekolah, nonton dulu Upin Ipin Bu, udah lanjut baru Upin Ipin bu ya Allah, iya ini sambil maem sambil nonton, akhirnya ngunyahnya 1 jam sendiri baru satu suapan gitu ya. Yang terjadi apa? Wow, murka lah kita, betul tidak? Betul. Kita hanya manusia biasa, betul tidak? Betul. Tapi kondisi ini apakah berdampak kemudian pada mereka di sekolah? Iya. Jelas berdampak. Matur nuwun sudah sadar. Tugas saya kan cuma itu. Maka menjadi pilihan kemudian, hei orang tua kalau ingin anaknya selamat di sekolah, bahagia di sekolah, sejahtera dan optimal di belajar di sekolah, kunci pertamanya hindari pagi hari yang buruk. Hei laki-laki, hindari pagi hari yang buruk. Biar si ibu saat anaknya tadi itu, ya Allah Pak, anakku lho Pak, maaf baru 1 suapan iki lho, wis ket mau wis setengah jam aku wis kesel gitu ya. Itu enggak muncul gitu karena si suami juga sing sabar Bu, terus sampai iki lho. Oh tiap lewat disentuh apa enggak seneng banget kita gitu ya. Nah yang seperti itu dibutuhkan karena tidak hanya selesai ketika di rumah. Ternyata itu modal awal untuk 1 harinya dia. Bener nggak kalau paginya udah ditelepon debt collector, sepanjang hari gimana rasanya? Emosi. Oh, sama Bu sama anak-anak. Pagi-pagi udah dituntut ini itu ruwet banget nggak sih ibu?
maka kasih pagi hari yang indah untuknya, gitu ya. Karena kita bicara pencegahan. Yang berikutnya, lihat di kota ya Bu. Ini salah satu koran nih di Tribun. Gara-gara datang terlambat, siswa SMP negeri di kota Yogyakarta ditendang sama gurunya. Ini kalau sampai ada yang seperti ini, kira-kira ini gimana nih kondisinya? Anaknya yang kebangetan, apa gurunya yang kebangetan? Ayo, kira-kira gimana ini? Dua-duanya ya Pak. Betul, dua-duanya. Pasti pagi harinya anak bukan hadir dari rumah yang bahagia. Bahagia itu bukan uang Bapak Ibu. Bahagia itu cinta, perhatian. Gak punya uang tapi kalau ngeluhnya, ya Allah doain Bapak ya hari ini mudah-mudahan gojeknya dapat rezekinya banyak. Walaupun pulang bawa 25.000, rasanya gimana? Gak apa-apa Pak, gitu. Sering gak sih kita dengar anak-anak bilang gak apa-apa, aku kan masih ada tabungan, aku gak jajan gak apa-apa. Bisa kok mereka begitu, gitu. Tapi ketika semua sudah direspon dengan sesuatu yang negatif ya juga muncul. Yang berikutnya, nih gurunya stres banget gak sih? Hanya karena terlambat loh, gitu ya. Kira-kira kenapa tuh guru stres? Kenapa sampai sebegitu? Kenapa Bu? Betul. Kadang-kadang kita orang dewasa karena merasa memiliki mereka, kita suka lupa gitu sama manusia kadang-kadang. Kenapa Hele kok telat? Siapa tahu jawabannya, lah mau ki wis mangkat jam 6 Pak. Kebanan. Anjuk piye nek wis kebanan? Apa salah anaknya? Gitu kan? Cuma kadang-kadang kita orang dewasa itu suka main langsung saja mereaksi itu dengan asumsi kita, gitu ya. Maka betul Bu, gitu ya. Memang udah nggak bahagia, mungkin pagi hari wis senengi kepala sekolah, wis bojone yo nesu, tadi malam nggak dapet jatah yo, wis tanggal 20 soalnya gitu, nah betul katanya. Wis cuma token listrik murni, wes selesai hidupmu ya Allah. Itu menjadi tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak kita, gitu ya. Oke. Nah ini data di WLD nih 2023 bulan Januari. Ya. Datang 97 siswa, tentang usianya TK sampai SD. Jadi banyak sekolah bawa anak ke Pak Anies di UPT WLD. Cerita kalau anak ini begini begitu di dalam kelas begini begitu dan seterusnya. Assessment di sana munculnya ini Bu Pak. Paling besar nih yang saya bold merah. Ternyata dia tidak terbukti ABK, tidak terbukti berkebutuhan khusus. Tapi polanya melebihi anak berkebutuhan khusus. Ya Allah kok Raisal kenal ya, ini kayaknya autis deh. Itu tuh contohnya. Kebanyakan gizi kan. Ya enggak Bu. Yang benar karena kebanyakan pagi harinya kan kebanyakan biru-biru di leher ibunya paling. Iya benar gitu ya. Jadi ternyata luar biasa loh. Yang dianggap bermasalah itu ternyata gagal belajar, bodoh, raiso opo-opo neng sekolah, pokoknya nakal gitu ya, bahasa-bahasa yang lain itu ternyata cuma yang benar-benar terbukti itu cuma 2. Ya, yang 20 ini lemah mental. Lemah mental itu tidak cukup secara emosi tidak cukup kuat. Kematangan emosinya jelek. Jadi anak 5 tahun tapi tidak seperti tingkah anak 5 tahun gitu secara emosi. Nah, itu ini 20. Penyebabnya kira-kira apa? Gemben. Itu kata Bu kepala sekolah, perhatian yang berlebihan. Anakku siji lek entuk 6 tahun ya Allah ya barang antik no sopo wae kaya kok nyakitin. Wah, itu penyebabnya nih. Ya. Ora itu tipu, ora itu lecet dikit panggil ambulan.
datang nanti mobil jenazah malah. Ya, jadi ternyata begini dan istimewanya ada di sini, gitu ya. Datangnya dari mana? Ini datangnya dari mana nih anak-anak yang ternyata tingkahnya diduga. Kalau tadi dibilang kelebihan gizi, ayo makanannya itu seperti apa? Orang nih bab kenyang, tiap hari akeh duit McD. Apakah berdampak pada tumbuh kembang anaknya? Berdampak. Nek orang McD KFC, nek orang KFC CFC, nek orang Licis, nek orang KB sing koyo ngono kuwi. Berdampak tidak pada tumbuh kembang? Polanya kira-kira gimana? Dia tuh gak suka minum air putih, ora apa-apa, yang penting susunya kenceng, duitnya akeh, tuku susu terus. Tiap hari minumnya susu. Kira-kira tingkahnya gimana? Hiperaktif. Yang tadinya bukan ABK, akhirnya jadi ABK. Anak yang kelebihan gula, Bu, itu sama kayak kita kelebihan lemak jenuh. Bermasalah tubuhnya. Anak yang makan asal kenyang tapi tidak berserat juga bermasalah. Sama kayak kita kena diabetes. Sama. Gitu. Tubuhnya nggak bisa makan. Anak yang kebanyakan makanan instan itu tingkahnya, konsentrasinya juga akan berbeda dengan anak-anak yang punya makan makanan sehat. Gitu. Maka ayo sama-sama. Dari data itu artinya ada anak yang bermasalah dalam belajar di sekolah yang rawan tidak terdeteksi. Jadi harus disadarin sama orang tua bahwa guru-guru ini itu bukan maha tahu. Kadang-kadang karena kondisinya yang kepepet, dengan cepat dia akan menyimpulkan anak ibu, anak bapak ini bermasalah. Padahal saat jadi nggak ngerti. Tapi karena dia itu sangat mengganggu stabilitas nasional di dalam kelas, wes anak Indri ki wes jan komen. Kowe komen alasan ngajar nyekel anak Indri wae. Hanya karena dia tidak tahu bahwa ini hanya kurang perhatian ini mau ini mungkin tadi pagi harinya habis diomelin dan seterusnya. Kadang-kadang muncul akhirnya yang rugi siapa? Anaknya. Jadi korban nggak anaknya? Apakah itu bagian dari kekerasan? Iya, karena kekerasan itu enggak cuma dipukul, enggak cuma dibentak-bentak, enggak. Tapi di label, didiskriminasi namanya ya, di label tidak sesuai diagnosanya itu juga dia lawan diskriminasi karena kekhususannya. Dia terganggu belajarnya, berpotensi akhirnya sampai pindah sekolah. Berapa banyak Bu anak itu yang dikit-dikit bermasalah di sekolah yang ini? Ibunya intervensi, bapaknya intervensi, angkut, pindahin di sekolah yang lain. Di sekolah yang lain apakah pasti berhasil dia? Belum tentu, betul Pak. Karena tidak diselesaikan ini loh, tidak diselesaikan ininya. Kekhususannya, tiap anak sama apa beda? Beda. Kan udah diingetin tuh setahun kemarin Farel nyanyi terus ojo dibandingke. Iya, jadi ayo jangan banding-bandingkan. Tiap anak tugas perkembangannya sama, tapi capaian tugas perkembangannya beda-beda. Orang tua harus sangat tahu itu. Kan punya buku apa sebutannya? KIA. Punya kan? Deteksi tumbuh kembang. Dipegang Bu sampai besok lulus TK. Checklist, oh anakku 5 tahun bisa apa, oh yang ini belum bisa, yang ini udah bisa. Checklist Bu. Saya aja hafal tumbuh kembang itu saya masih checklist anak saya Bu. Dari dia lahir itu saya lihat, oh 1 bulan dia udah bisa gini, oh dia udah naik nih walaupun umurnya 1 bulan, ternyata dia kemampuannya sudah sampai di 4 bulan dan sudah menetap bisa. Oh dia bisa sampai di sini, saya checklist Bu. Gitu. Untuk apa? Untuk ini. Ketika dia tidak bersama saya bisa kasih tahu sama orang yang akan bersamanya. Adik itu emang begitu, dia begini, dia begini. Maka dengan mudah nggak sih orang yang akan mengasuhnya tahu, orang yang akan mendampinginya kemudian tahu. Dekat nggak kemudian dengan kekerasan anak saya? Tidak. Harus dilakukan. Kalau bicara pencegahan, anaknya siapa?
Anaknya saya, bukan anaknya Bu tadi ya, anaknya ibu. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah dari data tadi kita jadi tahu, tuh ternyata nggak cuma anak yang inferior, anak yang kurang begitu, yang jadi masalah, tapi anak yang superior itu juga potensi jadi masalah. Jadi sekali lagi kenali anaknya, oh iya anakku emang dominan. Sekolah atau ke pihak manapun yang akan dampingin dia agar kemudian apa? Nggak dianggap ini. Iya, nggak dibilang ABK. Iya, Indri gimana nggak menang dong Indri main dewe nih ngomong. Semua perhatian kakek, nenek, ibu, bapak, tantenya yang ada di rumah ke dia semua. Apa nggak luar biasa Indri gitu? Biar tahu gurunya, oh jadi kalau Indri itu tingkahnya di dalam kelasnya sampai ruwet gitu ya, itu bukan karena Indri itu ABK gitu ya, bukan jadi nggak didisiplin, oh tapi karena biasanya memang dia jadi pusat perhatian. Itu perlu dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan data assessment tadi, anak bermasalah itu ternyata sumbernya dari iya, bahkan nih kasus kenakalan anak, kesulitan belajar, tidak semangat belajar, sampai gangguan perilaku, itu ternyata sumbernya di sini. Memang nggak gampang jadi orang tua. Makanya kata orang tua dulu kan, beneran mau nikah, beneran udah siap menikah, nantilah gitu ya. Orang tua kita lihat nih, sebenarnya kita udah siap belum jadi ibu, udah siap belum jadi bapak gitu ya. Bukan hanya perkara sudah punya uang, sudah punya rumah, sudah punya mobil gitu. Tidak ke sana gitu. Oke, pencegahan berikutnya setelah yang tadi adalah kita harus kenalan dengan ini. Karena upaya kita tuh mau mencegah mereka jauh dari ini. Yang saya bold merah itu adalah apanya, indikatornya gitu lah ya. Jadi kekerasan itu nggak boleh sengsara, nggak boleh menderita secara fisik, mental, seksual, psikologis atau psikis begitu ya. Termasuk penelantaran perlakuan buruk yang mengancam ini, merendahkan martabat. Jadi kalau ada anak yang dianggap bermasalah, terus ibu-ibu, bapak-bapak, gurunya ngomongin sama semua orang atau di hadapan anak-anak lain, itu berarti kita melakukan kekerasan. Bu, saya mau ngomongin anaknya si ini bu, yuk masuk ke dalam ruangan. Yang nggak berkepentingan nggak usah ikut. Kenapa? Karena ada potensi nih. Anak-anak juga punya itu, ya. Maka ketika kita melakukan itu, pasti kita ada di sini. Pelaku kekerasan, marah, anak nakal, kan kita manusia biasa ya bu, pak, marahlah kita gitu. Boleh, boleh, gitu. Tapi yang nggak boleh teriak-teriak sampai tetangga satu RT dengar semua. Jadinya kita ini. Kenapa tidak boleh? Ada dampaknya di balik itu semua. Nanti kita lihat. Oke, definisi yang lain yang juga perlu kita kenali gitu ya dari kekerasan itu adalah ini. Perlakuan fisik atau emosi yang nggak wajar. Saya punya kasus anak 9 tahun, semangat tadinya nggak semangat sekolah, tiba-tiba semangat sekolah. Ternyata saat ditanya oleh ibunya, dia bilang karena kalau sekolah dia tuh senang, kalau ketemu, dia sebut salah satu guru laki-lakinya, kalau belajar tuh di pangku Pak Guru. Perlakuan secara fisik dan emosional yang tidak wajar. 9 tahun sepanjang belajar di pangku, menurut ibu dan bapak, di mana kepentingannya? Benar nggak tuh Pak? 9 tahun masih dimandiin, kalau dia bukan ABK yang perlu dibantu, benar nggak itu? Maka ketika semua perlakuan mau alasan apapun, karena saya membantu, karena saya cinta padanya, karena saya dan seterusnya, takut dia begini, takut dia begitu. Tapi kalau di luar kewajaran, maka itu adalah kekerasan. Gitu juga cara kita ngomong, ibu bapak. Kalau tahu anak kita itu udah pandai bicaranya sudah banyak, terus kita bahasakan dengan bahasa bayi, itu juga masuk ini. Kenapa? Karena kita membuat tumbuh kembangnya bukannya optimal, tapi turun, downgrade.
Ya kalau justru nggak perlu kita berbahasa baik, walaupun dia ngomongnya masih cedal misalnya, masih belum jelas. Ya kita ngomong seperti kita biasanya, itu kita membuat posisi kita memperlakukan dia secara wajar. Kenapa? Ya karena memang harusnya kalau ngomong itu begini deh. Lagi menyebabkan bahaya nyata dan potensial. Potensial tuh kira-kira bakalan jadi begitu tuh gitu. Apa aja, kita kan lahir duluan udah jumpalin kemana-mana gitu ya, udah sakit apa aja udah kita rasain lah gitu. Pasti kita tahu apa yang akan dihadapi anak ketika dia berlaku A, berlaku B, berlaku C. Kalau kita berlaku A, berlaku B, berlaku C ke anak-anak, kita udah tahu nih berarti anak-anak ini bakal kenapa gitu ya. Dan terus kita lakukan, berarti kita melakukan. Udah tahu kalau marah terus anakku dipukul, pasti dia akan sakit, tapi tetap kita pukul. Nih. Udah tahu kalau anakku yang ini nih, kalau aku suaranya kencang pasti pergi dari rumah, tetap dilakukan. Berarti kita pelaku. Maka mengenali itu, mendeteksi dan menghentikan itu upaya pencegahan. Oh iya, anakku tuh tipikalnya begitu. Berarti aku kalau semarah-marahnya aku, jangan bersuara keras, daripada dia pergi dari rumah, misalnya begitu, daripada dia ngebanting barang, daripada dia dan seterusnya, itu kita mengurangi itu. Definisi berikutnya ini, yang ada yang perlu digarisbawahi adalah merampas kebebasan. Makan, yang makan siapa? Kita nyuruh anak makan, berarti yang mau makan siapa? Anak. Berarti boleh nggak anak memilih dia mau makan yang mana? Boleh. Sayur kan macamnya banyak. Apakah semua anak harus suka semua sayur? Tidak, kita aja milih. Aku belum memikir, aku belum kangkung. Kenapa nggak ada yang maksa ibu jejelin memikir? Nggak seneng jamu, senengnya kopi, jejelin jamu, iya Pak? Tendang lah. Nek awake dhewe iso kaya ngono, nek bocah nggak bisa. Apakah kemudian berdampak pada dia? Jelas. Maka jangan lakukan gitu ya. Bebas hajat hidupnya, sekalipun dia lahir dari kita itu miliknya. Wes aku kesel. Masa sih kayak gitu aja kesel? Kekerasan nggak? Iya. Ukurannya kesel dewe yuk. Orang iso bodoh. Bu aku haus, tadi sudah minum. Masih hausnya udah minum sudah satu udah masih haus. Ya gimana sih? Ya urusannya sendiri-sendiri, itu urusan tubuh. Integritas tubuh itu dari atas kepala sampai bawah kaki, ujung kaki itu miliknya. Jadi berhenti memaksanya hanya karena mau Kartinian disuruh pakai sanggulan. Urusanmu Bu Mariati, kue saya nganggo sanggul. Program-programmu ketika kita mau minta anak pakai sekebaya gitu ya, sanggulan, maka perlu advokasi. Duduk bareng, Dek, besok mau Kartini. Nih, tak tunjukin Bu Kartini kayak gini. Kita besok mau pura-pura jadi Bu Kartini. Berarti pakai apa, Dek? Mau nggak? Cobain yuk 1 hari. Pakai sanggulnya, ceplokin di kepalanya. Gimana rasanya? Berarti besok 2 jam adik pakai kayak gini. Gimana, Dek? Ya? Oke. Lantas macamnya. Kalau sudah kenalan sama si kekerasan, pencegahan berikutnya adalah kita perlu berhasil mengidentifikasi yang kita lakukan. Indikator berikutnya, kalau sampai muncul begini, berarti kita sedang melakukan ini. Kalau muncul begini, berarti ini. Yang paling sulit adalah ini. Makanya saya hitamkan, karena aman dan nyaman itu milik pribadi. Ya, jadi orang tua harus dengan rendah hati. Ingat, senang nggak Dek hari ini? Senang nggak ditinggal ibu? Senang nggak bapak kerja terus? Senang pulang bawa uang, tapi nggak senang soalnya aku nggak iso bal-balan. Ya di rumah, oke
sedang evaluasi. Kalau terus dilakukan, maka kita sedang melakukan ini. Cari solusinya atas semua kehilangan ini. Gitu ya. Aku tuh takut ya kalau sama bapak, soalnya bapak sok marah ya. Evaluasi, memang marahnya nggak dengan ya, marahnya dengan ibunya. Kalau terus dilakukan, berarti kita sedang melakukan ini. Yang berikutnya adalah ini tren terbaru nih. Di generasi saya yang jadi orang tua itu banyak melakukan ini. Ya. Dalih-dalihnya cari uang, kerja, tapi bilangnya merawat anak, tapi ternyata anaknya tidak terdampak, justru terdampak negatif gitu ya. Ketemu cuma Mas Adi nih, kasih contoh nih, Mas Adi nih kerja dari pagi sampai sore. Kalau di dinasnya Bu Isna, itu di dinas kami itu nggak ada titik Bu, kalau harus ke wilayah malam ya berangkat gitu ya. Tapi kalau tidak ya jam 4 pulang, rumah Gunung Kidul. Sampai di Gunung Kidul ditungguin anaknya laki-laki, Pak ayo Pak bal-balan mau kesel. Kalau Mas Adi berangkat, benar itu. Makanya saya kasih contoh karena dia begitu. Nah kebetulan sama-sama suka bola soalnya. Coba kalau diajak lompat karet gitu ya belum tentu belum paling. Tapi kebetulan begitu. Dilakukan ibu di Sabtu Minggu nggak ada kegiatan di dinas. Ya ada kegiatan di dinas pun Mas Adi itu karena tahu itu jadwalnya bersama anaknya tidak sekolah, dia tidak bekerja. Sabtu dan Minggu ada kegiatan di dinas, dibawa Bu putranya. Disuruhnya kami yang ngasuh, dia kerja. Tidak mungkin, tapi artinya dia sedang membayar gitu ya. Karena sekali lagi anak-anak itu nggak butuh kuantitas. Jadi nggak butuh berapa banyak. Yang dia butuhkan ada kualitas. Yang tadi disampaikan begitu ya nek barengan di handphonenya gitu kok. Alasannya di foto ya dek foto, tapi habis foto nggak ditaruh-taruh. Akhirnya yang dipegang terus itu handphonenya, bukan anaknya, bukan istrinya. Selesai sudah gitu ya. Ini penelantaran gaya now. Jadi jangan kira gitu nggak ada. Iya, maka evaluasi yuk. Kita nih buat siapa sih? Belajar-belajar, datang-datang mengupgrade diri kita jadi orang tua. Tapi diurus nggak anaknya? Udah dipikirin belum nih pulang dia sama siapa nih nungguin kita ngobrol gini? Makannya gimana nih? Dia udah pipis atau belum? Karena di usia mereka per 2 jam diingatkan pipis. Ayo. Bajunya basah enggak? Karena di usia anak kita ini kan uyik gue orang iso menang. Kalau basah diingatkan ganti atau tidak karena potensi jadi masuk angin dan seterusnya. Biar tidak disebut penelantaran gitu. Yang terakhir ini adalah juga sulit ya perlakuan salah. Kalau ukurnya apa? Dia jadi terganggu optimalisasi dirinya. Oke. Siapa kemudian? Kita perlu mengenali ini. Setelah tahu indikatornya apa nih? Mau mencegah, tahu apa yang dicegah. Sekarang kita tahu siapa yang dicegah. Ya, lingkungan rumah itu siapa aja bisa. Di lingkungan sekolah siapa aja bisa. Bahkan ini. Maka kalau datang tamu, sekolah kita dijadikan studi banding, nanti dulu jangan langsung kasih ketemu sama Saya pernah punya pengalaman di satu sekolah, anak-anak itu komplain gitu. Kebetulan saya pernah jadi kepala sekolah di salah satu usia TK kecil itu, tiba-tiba satu kelas datang ke kantor saya terus komplain, Mbak Indri besok lagi nggak boleh, kami nggak setuju Mbak Indri bawa teman-temannya ke sekolah. Ya. Kenapa? Soalnya kami dipaksa harus saling. Bukankah itu baik? Aku bilang gitu. Iya, kalau tangannya nggak bau. Itu kekerasan atau tidak? Iya, karena dipaksa. Bayangin saya buat kamu 60 Bu di sekolah saya. Nah, anak-anak tuh disuruh begini sama 60 orang. Ada yang bau, ada yang habis mobil, ada yang dan seterusnya. Gitu ya. Ayo, gitu. Kita perlu sama-sama. Ya, itu cuma bab saling. Belum yang minta difoto, nyiwel pipi,
minta cium, belum. Tidak semua anak senang dicium oleh sembarang orang, betul tidak? Tidak semua anak senang difoto, betul tidak? Tuh, bantu sekolah, bantu rumah. Gitu juga orang tua yang banci medsos, dikit-dikit upload foto anaknya, habis dicatok, kriwel-kriwel, jepret. Alhamdulillah punya kamu nak di dunia ini. Ngomong gak sama anaknya, dijadiin profil picture, dijadiin story, status. Tanya dulu sama anak, siap nggak? Mau nggak? Gitu. Ibu aja mau nggak saya foto terus saya jadiin story gitu? Nggak mau, sama. Mau loh, kalau ibu mau ya bu ya? Mau loh. Nggak mau dong ya, nyari mama. Anak-anak juga iya gitu ya. Di ruang publik juga iya. Jadi jangan kira kalau kita ajak mereka nongkrong tempat ngopi, ya ke mall gitu ya. Jangan kira tuh banyak temannya sana main sama teman-teman. Kita nggak deteksi dulu itu anak ada 10, anak-anaknya modelnya gimana ya. Jadi jangan langsung banyak temennya sana main. Jangan, tunggu dulu sambil anak kita lepas sepatu mungkin atau cari duduk, kita lihat dulu gimana nih kondisinya nih. Oke, dek boleh main di sebelah sana. Karena sudah terdeteksi yang sini yang aman, yang sini yang tidak aman. Kan nggak mungkin kan kita ngetot gitu kan ya. Deteksi itu. Jadi bukan melarang mereka kemudian nggak boleh main, tidak. Tapi yang mana yang aman itu yang karena upaya pencegahan. Kita kan hanya menduga sepertinya yang di sana tidak aman untuk anakku dengan kekuatannya yang begini, dengan kebutuhannya yang begini gitu ya. Adanya di sana. Yang lain adalah lingkungan yang lain gitu ya, tempat-tempat yang menetap sementara gitu. Banyak kasusnya. Maka siapa saja, ya ibunya sendiri yang akunya paling cinta pokoknya sama anak, potensi nggak melakukan kekerasan. Potensi justru paling besar. Bapaknya yang katanya bapaknya, potensi. Kakaknya yang katanya kakaknya, adiknya yang katanya nggak ngerti apa-apa, lagi opo-opo. Potensi tidak, potensi. Semua, kenapa? Karena kita punya emosi. Kita manusia biasa, gitu ya. Kadang-kadang untuk mencapai tujuan itu ya luar biasa juga. Apa penyebabnya? 1, 2, 3, 4. Ketika kita jadi sekolah ramah anak, maka urusan kita adalah menyelesaikan hal ini. Ketika orang tua ingin anak sejahtera, maka rumah perlu menata hal ini. Yuk cek siapa yang potensi jadi korban. Kita pasti tahu lah anak model kayak apa sih yang biasanya jadi korban, betul tidak? Kita juga tahu lah anak yang ibu yang kayak apa sih yang potensi jadi korban. Korban dari bapaknya, korban dari teman PKK-nya, korban. Saya punya kasus bu, kemarin 2 perempuan datang ke kantor dalam kondisi serangan panik. Korbannya PKK bu. Ya, jadi dia ikut di PKK, kemudian di PKK itu dia dibully. Yang satu tuh sampai difitnah satu kampung tahu. Dia sampai berhenti nyekolahin anaknya. 1 bulan dia nggak keluar rumah, nggak menyekolahkan anaknya, nggak beraktivitas karena dia takut ketemu sama ibu-ibu satu kampung. Luar biasa dampaknya. Perempuan ini kalau dengar ada suara perempuan di belakangnya, siapa saja pokoknya dia dengar ada suara perempuan itu muntah-muntah. Sampai sebegitunya. Iya. Maka ayo kita deteksi, enggak semua orang kuat. Enggak semua anak kuat. Untuk tahu itu kenali anaknya, sampaikan itu pada gurunya atau siapa pendampingnya gitu ya. Kalau di rumah pengasuhnya, neneknya, kalau di sekolah gurunya. Kasih tahu anak saya tuh begini, anak saya begitu dan seterusnya. Agar terdeteksi apakah dia ada di sini atau dia ada di sini. Potensi enggak? Coba angkat tangan siapa yang merasa anaknya potensi pelaku. Saya angkat tangan karena putra saya potensi pelaku. Benar, anak saya tuh karena dominan ya. Dia dari kecil saya ajak kerja bu, jadi dia sering dengar saya bicara. Dia selalu bersama orang dewasa, banyak toleransi untuknya karena bayi lucu gitu ya. Dia dominan, dia kalau main sama temannya dia akan mengatur temannya. Potensi dia jadi pelaku.
potensi dia tidak disukai, potensi dia dibully, dan potensi juga dia ngebully gitu. Adanya gitu. Nah kita perlu lihat itu. Untuk apa pasang tameng berikutnya? Gitu. Yang berikutnya adalah 3. Nah tim gugus tugas sekolah ramah anak sebenarnya bergerak banyak di sini. Ini nyenggol dikit SRA ya, walaupun kita nggak bahas SRA. Gugus tugas itu membantu Bu Mariati menyiapkan ini. Terjadi ya selesai. Kalau nomor 1 terjadi, nomor 3 itu selesai Ibu Bapak. Gak usah di drilling, santai aja, ntar juga bisa. Gak usah dipaksa nulis, ntar juga bisa. Percaya sama saya. Semakin Ibu Bapak paksa, semakin dia gak suka nulis. Semakin Ibu Bapak paksa baca, semakin gak suka baca. Hilang, ininya hilang. Ininya salah, fungsinya ininya hilang. Kalau ininya jelek, wes selesai. Maka ketika mau mencegah, selesaikan ini 8 fungsi seperti yang tadi dibilang Bu Isna. Biar apa? Anaknya jadi tamengnya, normanya selesai. Kalau sudah mau lingkungan itu jelek pun karena tamengnya udah jadi lewat. Gitu. Ya, berikutnya kalau di sekolah ini ya, ayo disadari Bapak Ibu nitipin putra putrinya, nitipin cucunya itu belum tentu loh gurunya tahu tentang ini. Karena belum tentu mereka juga berpihak pada kepentingan terbaik anak. Apalagi di sekolah satu guru pegang berapa anak? 20. Gak cuma anak ibu toh, gak cuma anak bapak toh, gak cuma cucu ibu toh ya. Yang berikutnya kurikulum. Oh, sekarang disebutnya kurikulum merdeka kayak apa kayak ini tetap aja targetnya itu harga mati. Kalau di SD KKM gitu. Jadi kita perlu nemenin mereka gitu. Dan guru-guru ini nggak berdaya buat bilang tidak. Yang harus dilakoni sama mereka gitu ya. Tinggal gimana orang tua kalau dianggap belum memenuhi, ya wes orang tua boleh wong yo memang belum bisa. Ya udah belajar yuk biar bisa. Tapi kalau kita juga nggak memahami bahwa ternyata guru-guru ini juga ditekan gitu ya, kita melu-melu tekan anak kita, ya wes selesai. Adanya di sana. Dan yang lain adalah ini, banyak sekali guru diperkarakan, dipidana karena alasannya ini. Kita perlu membantu guru kita memahami, silakan mendisiplinkan anak saya Bu, tapi yang linier, sesuai konteks. Gitu. Kalau dia nggak bisa diam, ya dihukumnya jangan suruh berdiri di depan, tapi dihukumnya adalah dengan diminta duduk tenang, diminta mengerjakan sesuatu yang membuatnya duduk. Agar linear, baik gitu ya, berisik jadinya. Hukumannya apa? Hukumannya adalah kasih dia pekerjaan yang itu membuat dia harus diam. Kalaupun dia ngoceh aja, dia ngoceh sama pekerjaannya, jadi tidak mengganggu stabilitas kelas misalnya gitu. Itu hukuman-hukuman yang linear itu yang perlu dibuatkan biar sesuai gitu ya. Karena dekatnya ke sini. Yang berikutnya yang parah ada di sini. Seringkali kita pasrah pada sekolah. Pokoknya terserah, yang penting gitu ya Bu Maru. Yang terakhir ini, itu yang tadi saya bahas. Jadi kalau ada guru yang nggak bahagia, segeralah komite rapat. Mana Bapak komite sedang keluar rapat? Dia rapat ya, urunan umplungan dan guru-guru karaokean. Asik dong, bahagia terus gitu ya. Dampaknya apa ini yang saya bilang? Kenapa kita harus mencegah? Kenapa Bapak dan Ibu minta diberi informasi tentang itu? Karena yang bisa terjadi adalah yang paling buruk adalah yang tadi perlakuan salah, penelantaran dan seterusnya yang rusak ini Ibu Bapak. Di label, anakmu leso menang nakal, ABK gitu ya, padahal bukan ini yang merusak konsep diri.
Kalau sudah konsep dirinya negatif, apakah dia akan mendorong dirinya untuk berperilaku positif? Tidak. Oh, kan emang anak nakal. Ya nggak boleh lah aku sayang teman. Ya aku harus bayarin teman. Itu yang muncul secara instinktif namanya, natural begitu. Dari Tuhan emang begitu. Kalau sudah di kepala kita citra diri kita itu pencuri, ya dimanapun dia akan mencuri. Walaupun dia sadar mencuri itu boleh. Makanya kalau di pengajian-pengajian gitu ya, dakwah-dakwah selalu diingatkan bicara yang baik tentang anakmu. Karena yang dibicarakan adalah doa. Sebenarnya maksudnya karena di sini kalau di bahasa kami para psikolog itu adanya di sini. Yang kita bicarakan itu kita sedang membangun konsep diri tentang seorang dia. Anak soleh, bantu mama ya. Anak soleh mendengarkan. Anak soleh berhenti larinya. Misalnya begitu, katanya kan begitu ya. Kalau Ustaz doa gitu ya. Tapi sebenarnya ini kita sedang ada di sini. Ya. Ada yang ditanyakan tidak? Oke, ada di sini juga Bapak Ibu. Agresif, dia jadi agresif gitu. Kenapa? Karena luapan-luapan emosi yang sebenarnya dia nggak terima sama perlakuan kita itu nggak bisa diverbalkan, nggak bisa diomongin kayak kita gini. Karena ya umurnya baru 5 tahun, baru 6 tahun, iso apa sih? Kan nggak bisa duduk bareng diskusi, nggak bisa. Yang muncul apa perilakunya? Pukul, tendang, lari, lempar barang, memaki karena dia mungkin pernah mendengar orang memaki gitu ya. Itu muncul secara agresif ya karena itu luapan yang di dalam sini dan itu nggak bisa kita stop. Tugas kita adalah kayak Coca-Cola, minuman bersoda itu kalau dikocok ya kocoknya pelan-pelan, buka tutupnya pelan-pelan gitu. Biar nggak bus. Gitu. Adanya di sana. Oke. Terus apa yang harus dilakukan berikutnya? Upayakan ini. Nah, sebagai sekolah ramah anak, komite perlindungan anak itu perlu melakukan ini. Tim pencegahan kekerasan di sekolah yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan tadi yang disampaikan Bu Risma itu perlu melakukan ini. Ngapain? Mencegah. Karena tadi slide-slide sebelumnya udah kita bahas bagaimana mencegahnya, apa indikatornya, maka silahkan lakukan. Kalau sampai terjadi maka hentikan. Jadi kalau ada lihat anak ada di posisi seperti definisi-definisi yang tadi, di stop dulu, nggak diapa-apain, nggak apa-apa, yang penting stop dulu. Itu berarti kita sedang melakukan perlindungan padanya. Bahwa nanti diperbaiki, dinasehati nomor sekian, yang penting di stop dulu. Berarti kita sedang udah Tondri, jangan dimarahi lagi anakmu. Anaknya diambil, pindahkan dari si Indri. Berarti kita sedang melakukan ini. Terus Indrinya diomongin, Indrinya diusir, itu nomor sekian. Yang penting di stop dulu. Lihat Bu Mariati sedang marah sama salah satu guru, ambil gurunya, selamat pagi Bu Mariati. Bu Mariati ini diajak salaman, digeser. Itu berarti kita sedang melakukan perlindungan padanya, gitu. Biar berhenti melakukan kekerasan pada guru tersebut, gitu. Itu kita sedang melakukan perlindungan. Jadi hentikan. Jadi jangan diam aja, hentikan. Lihat anak naik motor pulang sekolah, geber-geber, kebut-kebut, stop Bu, Pak. Kontrol sosial harus jalan, karena itu upaya perlindungan. Kok numpak motornya alon-alon? Dan masalah dia kerjakan atau tidak, terserah. Yang penting kita sudah berusaha di sini. Ketika semua orang dewasa yang ketemu anak berperilaku menyimpang ke arah mengganggu norma dan melakukan ini, selesai dulu mereka. Sungkan lagi mereka ngebut di depan sini. Tapi kalau kita diamnya aja, nggak bisa dikejar satpam sekolah tiap ada anak yang ngebutnya anak SMP belakang, gitu ya, kontrol sosial. Kita sedang berupaya karena membahayakan anak-anak kita. Gitu. Yang berikutnya kita perlu menyadari kenapa negara sangat membantu, sangat mengintervensi semua lini, karena kita nggak mau anak-anak ada di sini. Baik sadar atau tidak, karena ketika di sini dia sedang siap jadi ini. Anakku ketibu. Kira-kira aku di WA anakku. apa yang perlu disiapkan? Silahkan. Yang istimewa ada di sini. Kayak ini. Ya, Kita buat ya. pusat pendidikan. Ya, itu tugas dari pusat. Siapin hati senang perutnya. Itu aja ini. Biar nanti pendidik kedua berfungsi. Pendidik ketiga memfasilitasi, pendidik kedua berfungsi, pendidik pertama
kerja, melakukan fungsi utamanya. Tuh, dari pusat pendidikan. Yang berikutnya, ayo sama-sama begini. Tidak hanya anaknya, tapi juga orang dewasanya. Pertontonkan dong definisi saling sayang. Antar ibu itu jangan menggibah ibu yang satunya. Biar anak-anak belajar, oh nggak boleh ngomongin orang, oh nggak boleh. Oh kalau ada temannya yang kurang, caranya begitu ya. Itu kita sedang mempertontonkan ini. Itu? Oke. Nah ini penanganan. Karena kemarin mintanya sampai penanganan. Sebenarnya saya agak kaget serius mau sampai penanganan. Tapi nggak apa ya, kita lewat aja. Jadi kalau nanti terbentuk komite perlindungan anak atau kalau di dinas pendidikan tim PPKS itu, maka tugasnya ngapain begini. Ibu bapak kalau ada masalah di sekolah terkait tidak hanya kekerasan, tapi pelanggaran HAM, maka yang perlu dilakukan apa? Laporan. Silakan mengadu. Mengadunya kemana? Bisa ke Komite Perlindungan Anak, bisa ke TPPKS tadi itu. Nanti boleh simpan kontaknya. Bisa dari korban, bisa dari saksi. Kita lihat si itu begitu. Kita ini nih. Boleh langsung ngadu. Kalau sudah ngadu ngapain? Sama tim tadi itu, Komite Perlindungan Anak atau TPPKS itu lakukan catatan. Kalau ini dari korban, segera catat apapun informasinya, tanpa disimpulkan, tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurang-kurang. Apa yang diceritain itu yang dicatat. Gitu. Kalau di kepolisian BAP. Kalau dari saksi, maka harus melakukan ini. Karena ini katanya, kalau dari saksi itu kan yang saya lihat begini sih Bu, gitu. Maka harus lakukan validasi. Silakan verifikasi. Kalau sudah, ngapain? Mulai melakukan ini. Ya. Kalau di kepolisian gelar perkara. Kalau dari korban maka segera analisis ini mau diapain nih masalahnya. Tapi kalau dari saksi setelah tervalidasi maka menetapkan kita mau apain kemudian. Kalau biasanya dari sini kita terus ke sini, ketemu korbannya terus ke sini. Kalau dari saksi ya, tapi kalau dari korban langsung selesai di sini. Tapi kalau dari saksi setelah ini lakukan ini itu biasanya kita ke sini nih. Ketemu sama korban untuk validasi di korban gitu. Gitu ya. Terus ngapain? Saat melakukan tindakan itu bisa langsung, bisa nggak langsung. Kalau di sekolah langsung itu bisa intervensi langsung lebih jamaah sekolah Bu. Berarti mulai besok kegiatan berenang di stop dulu. Kita evaluasi, jangan berenang dulu di tempat itu. Itu berarti kita sedang melakukan tindakan secara langsung. Boleh begitu karena boleh begitu karena sudah jelas ininya, duduk masalahnya. Kalau yang nggak langsung ngapain? Dirujuk, ya. Oh ini nggak bisa nih kayak gini nih, harus ke sini. Coba sih sebelum kita stop berenangnya, coba kita panggil dokter dulu, pergi ke Ludiro dulu yuk. Kita dengar versi dokter, apakah benar ini karena gini, itu berarti kita sedang melakukan tindakan tidak langsung. Memverifikasi begitu ya, sumber masalah. Kemudian yang lain adalah menyiapkan pemulihan. Ini tugas Komite Perlindungan Anak bersama gugus tugas. Yang langsung itu langsung berkoordinasi dengan pihak internal. Oke, semua guru kumpul, orang tua kumpul, perwakilan. Kemarin ada kejadian di kolam renang begini ini. Itu kita berarti sedang melakukan ini. Oke, ke depan berarti gimana? Oke, berarti orang kalau mau berenang, orang tua perlu bikin surat pernyataan boleh atau tidak anaknya berenang. Berenangnya seperti apa? Harus pakai pelampung dan seterusnya atau apa misalnya begitu. Itu contoh-contoh kita sedang melakukan ini pemulihan secara langsung. Kita lakukan apa? Kemudian gitu. Pemulihannya. Oke, si anak sudah sehat berarti perlu pasti punya ketakutan datang ke kolam renang, berarti kita gimana? Itu kita sedang melakukan. Tim SMA begini, Komite Perlindungan Anak nanti yang bawa ke psikolog puskesmas misalnya gitu ya. Yang tidak langsung ngapain? Menyerahkan pada tenaga ahli yang ditunjuk ke tadi misalnya ke puskesmas. Penyelesaian kasusnya gimana? Yang langsung silahkan evaluasi.
setelah melakukan ini, selesai ini jalan, silakan evaluasi. Oh, berarti ke depan kita perlu evaluasi pola, misalnya gitu. Itu berarti kita sedang melakukan ini. Itu namanya tuntas penyelesaian sampai di penanganan dan upaya pencegahan ke depan. Kira-kira begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Adakah yang ingin ditanyakan? Mudah